Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazriatunisa dari kelas 8C dengan NIM 160900092. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan rencana bisnis saya yang bertemakan teknologi dengan judul Aplikasi Penunjang Jasa Les atau bisa disebut dengan GoLes. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Baik, yang pertama untuk rangkuman eksekutif, GoLes itu merupakan sistem yang berguna untuk menjembatani antara orang yang ahli dalam bidang tertentu dengan orang yang ingin belajar sesuatu yang baru guna memudahkan proses pembelajarannya tanpa harus bertemu secara langsung melalui internet atau daring. Nah, ini adalah merupakan gambaran kecil dari aplikasi GoLes. Selanjutnya untuk mengenai perusahaan ini itu tujuannya itu untuk guru, pelajar, mahasiswa, dosen maupun orang-orang biasa yang belum berpendidikan. Jadi sistemnya itu nanti semua orang bisa mengajar dan semua orang bisa diajar. Dan ini kategorinya tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas itu tidak terbatas hanya untuk pelajaran yang ada di sekolah, tapi misal untuk kesenian, misal belajar main piano atau belajar apa. Jadi di sini tuh lebih luas gitu jangkauannya. Dan pelajar itu bisa bebas memilih pengajarnya sesuai yang ia favoritkan atau sesuai yang ia maksudnya lebih paham ke dia gitu. Kemudian untuk barang atau jasa yang dihasilkan di sini itu berupa aplikasi berbasis website dan mobile atau Android. Dan berupa jasa les private. Salah satu kelebihan dari aplikasi ini itu menggunakan teknologi modern yaitu 3D hologram. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang 3D hologram itu gambarannya seperti ini. Ini tuh bukan orang nyata, maksudnya ini tuh 3D hologram. Jadi seakan-akan itu dia bertatapan secara langsung gitu kelebihannya. Selanjutnya ada analisis SWOT, Strength, Opportunities, Weakness, and Threats. Untuk strength atau kekuatannya yaitu menggunakan kecanggihan teknologi kecerdasan buatan, desain yang bagus, keren, dan user friendly. Jadi sehingga dapat digunakan dan diakses dengan mudah oleh pengguna. Untuk kecanggihan teknologi kecerdasan buatan seperti yang sudah dijelaskan tadi itu menggunakan 3D hologram. Belum banyaknya lembaga bimbingan membuat GoLes menjadi salah satu sistem aplikasi online yang akan memperkuat branding produk. Kemudian untuk weakness-nya, kelemahannya, jadi ini itu sesuatu yang baru, jadi perlu promosi yang lebih ditingkatkan lagi. Dan salah satu masalahnya itu kan UN sekarang sudah dihapuskan. Mungkin tingkat keinginan seseorang untuk les mungkin akan berkurang gitu. Kemudian ada opportunities, yaitu kecanggihan teknologi, tren aplikasi online, kebutuhan siswa akan pembelajaran. Nah, maksudnya itu dengan boomingnya aplikasi online diharapkan masyarakat mulai dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut, sehingga mulai muncul keinginan memanfaatkan fasilitas-fasilitas dengan kecanggihan teknologi. Untuk kebutuhan siswa akan pembelajaran tambahan di luar jam sekolah memperbesar peluang berkembangnya bisnis dan jasa bimbingan belajar. Tuh.
Selanjutnya untuk traits-nya, maraknya aplikasi online membuat luasnya persaingan dengan metode yang sama. Kemudian kecenderungan masyarakat yang kurang memahami teknologi dan lebih memilih metode konvensional, khususnya di desa saya. Dan untuk strategi pemasarannya itu, pertama, membuat desain web dan program kerja untuk dipresentasikan ke pihak investor. Kemudian kedua, memaksimalkan kegiatan promosi melalui pembuatan sampel, intensifikasi pameran kewirausahaan, iklan, pemberian voucher, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pengembangan wilayah pemasaran. Dan yang keempat, kerjasama dengan pengusaha, baik pengusaha, distributor, toko elektronik, maupun counter penjualan di sekitar daerah Tegal. Ya, kayaknya sih di Indonesia ya, seluruh Indonesia. Nah, apa nih yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan dari usaha ini? Yang pertama, mengoptimalkan pemasaran online. Kemudian, perbaikan desain pada aplikasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas manajemen keuangan. Kemudian yang keempat, menarik investor untuk meningkatkan investasi usaha. Dan yang terakhir untuk bentuk permodalan, yaitu bisa dilihat di sini. Untuk bank 20%, owner 20%, investor 35%, dan owner atau investor lainnya itu 25%. Dan kira-kira itu biaya yang dibutuhkan atau modalnya itu biaya inti 312.000. Ini itu untuk domain dan hosting. Kira-kira 312.000 per tahun. Untuk alat penunjang sejumlah 4.900.000 rupiah, seperti untuk pembelian papan tulis, spidol, penghapus, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga untuk promosi sejumlah 650.000, seperti untuk brosur, spanduk, dan lain-lain. Selanjutnya untuk sewa tempat kisaran 1.500.000 kurang lebih ya. Dan untuk kebutuhan lain kurang lebih 2 juta, sehingga totalnya itu kurang lebih 9 jutaan, 9.300.000-an gitu. Itu sih. Sekiranya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.